di mana bisa dimulai sudah perkuliahan semester 7A. Ya, Pak, bisa, Pak. Siap-siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya untuk pertama kali ini. Saya panggil satu persatu. Mbak Reni Setiawati ya, hadir ya. Mbak Reni Setiawati. Iya Pak, hadir Pak. Hadir, alhamdulillah ya. Ini. Yang kedua saudara Moh Rasuli. Moh Rasuli. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Oh berhenti? Oh iya. Berhenti, Pak. Ria Santika. Saudari Ria Hadir Santika. Pak. Hadir. Oh iya. Iya. Saudara Dimas Kurniawan. Saudara Dimas Kurniawan. Berhenti Pak, berhenti Pak, berhenti. Oh iya. Saudara Faid Haji Amrullah. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ya. Kemudian saudara Arif Ridwan. Arif Ridwan. Belum hadir ya? Ada, Pak. Arif Ridwan. Itu manusia umas, Pak. Ada. Oh, ada ya? Kalau umas. Arif Ridwan ada. Tidak ada, Pak. Udah ada? Oh iya. Terus Erwin Dwi Sanjaya. Pindah sore Pak, pindah sore Pak. Oh sore. Iya Pak, sore Pak. Pindah sore, pindah sore. Iya juga. Dewi Novita Indri. Saudari Dewi Novita Indri. Belum hadir ya. Dewi Novita Indri. Rian Agus Wahyudi. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Ya. Terus As'ad Zuhaidi A. As'ad Zuhaidi. Belum gabung mungkin, Pak. Oh, belum datang ya. Bayu Irawan. Dek Bayu Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, alhamdulillah. Ulfa Dwi Hasana. Berhenti Pak. Oh, berhenti. Oh, berhenti ya. Moh Ainun NSA. Muhammad Ainun. Moh Ainun NSA. Belum gabung. Ya ada, belum hadir. Muhammad Ainun NSA. Belum hadir, Pak. Oh ya, belum hadir. Sela Dini Nur Jannah. Berhenti Pak. Ya? Berhenti. Hadir ya? Ya. Hah? Berhenti Sela ini, Dini Nur. Sudah punya anak itu. Oh berhenti, ada ya, Zaina. Jannah. Nur Jannah. Sela Deni Nur Jannah. Berhenti ya? Berhenti Pak, berhenti. Oh iya. Terus Foni Filiana mau Lilia. Hadir Pak. Hadir ya. Terus Rokius Sofi. Hadir, Pak. Hadir ya. Bobby Draliswaski. Belum datang hari ini ya. M. Haikal Fikri. Belum Haikal, Pak. hadir juga ya. Belum bangun paling Pak. Ya?
Belum hadir, belum ya? M. Haikal Fikri. Saudara Misradianto. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Saudara Indra Ari Dinata. Indra Ari Dinata. Berhenti. Ya? Berhenti. Oh, berhenti ya. Indra. Emang ini semester 7 sudah sebentar lagi KKN. Habis KKN itu skripsi dah. Emang. Selanjutnya saya absen Royan Ahsanul Haq. Royhan Ahsanul Haq. Belum ada ya. Yoga Pamungkas. Hadir, Pak. Hadir ya. Rofikotul Hasanah. Rofik Hasanah. Rofikul Hasanah. Tidak ada ya. Nggak ada, Pak. Terus, ya. Ahmad Fauzi Hadi Insani ada. Hadir, Ahmad. hadir. Hadir. Ya. Terus Novilia Dianata Leonard. Ada hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. ada ya. Herlin Iga Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Ya, terima kasih. Deangga Dwi Pratama. Deangga Dwi Pratama. Tidak hadir ya. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Sesan Sohail. Sesan Sohail. Tidak hadir ya. Kemudian berikutnya Hanifah. Hadir, Pak. Hadir. Hanifah hadir ya. Miratul Rifki Arifka. Miratul Rifki Arifka. Tidak hadir. Alivia Nabila Balkis. Alivia Nabila Balkis. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Saya hitung ya jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya? Pak, saya dari Ya? kelas sore. Udah pindah udah lama gitu. Di Yang- absen yang baru udah ada nama saya, Pak. Namanya siapa? Anggi. Ya? Nomor NPM berapa NPM? 2017 1 2003. 2003 saya cari ya. 2003 terakhir 2003. Tidak ada ini. Tidak ada. Absen di kelas sore, Pak. Oh, berarti pindah. Iya, udah Oh, lama kamu- dari semester 6 itu, Pak. Oh, sekarang pindah ke semester B atau A tetap. Iya, kenapa, Pak? Jenengan pindah ke kelas berapa sekarang? B atau A? Kelas A. Oh, sekarang A. Iya. Ya, nomor pokoknya berapa? Nomor 2017 2011, 2017 2017, 1 1, 2003. 1, 2, 7, 3. 2003. Saya ulangi ya, 2011, 2017 2017, 2011 enggak? enggak, 2017 1 2003. Oh iya iya. 2003 ya. Iya. Oh, 2017 1
273. 2003. Oh, 2003. 2003. Oh ya, hadir ya. Iya. Iyalah. Namanya siapa dia? Anggi Dwi Putri. Adi Putri, ya. Ya. Oke, saya mulai perkuliahan. Sarif sudah di absen, Pak. Namanya siapa? Sarif, Pak. Sarif. Iya, Pak. NPM-nya berapa NPM-nya? 78, Pak. Ya? 78. Oh, terakhir 78. Oh ya, Sarif. Oh, belum masih ini saya absen barusan ini. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Sarif Hidayatullah ya. Iya, Pak. Iya. Barangkali teman lainnya. Ini saya ulang ya, yang saya absen. Pertama Reni Setiawati, terus Ria Santika, terus Faid Hadi Amrullah, terus Bayu Irawan. Selanjutnya Foni Filiana Maulidia, Propius Sofi, Misla Dianto, Yoga Pamungkas, Ahmad Fauzi Hadi Insani, Novilia Dianata Leonard, Herlin Ida Lestari, Syarif Hidayatullah, Hanifah, Alifia Nabila Balkis, terus Dwi Putri. Nomor NPM 2017 12 12003. Tidak ada sudah. Jadi yang hadir pada hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang yang hadir. Oke, saya kuliah akan saya mulai ya. Ini karena ada ini undang-undang baru namanya, dengan terbentuknya undang-undang cipta kerja ini ya. Pertama, beberapa ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada yang dihapus ya. Yang dihapus itu jumlah pasalnya 29 pasal. Kemudian 31 pasal yang dirubah. Ya. Pasal 31 pasal yang dirubah. Jumlah pasal yang dihapus berjumlah 29. Jadi di dalam ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang tidak dicabut pasalnya, tidak dirubah pasalnya, adalah ketentuan yang tetap dipakai itu. Jadi seperti misalnya yang tidak pernah ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan yang tidak pernah disentuh, artinya tidak pernah dirubah, tidak dirubah, tidak dicabut, kemudian tidak disisipkan dalam pasal lain oleh undang-undang cipta kerja, itu tetap berlaku. Misalnya pasal-pasal dalam bab 1, pasal-pasal dalam bab 2, pasal-pasal dalam bab 3, pasal-pasal dalam bab 4, dan pasal-pasal dalam bab 5 sampai pasal 12. Pasal 13 itu sudah dirubah. Pasal 13. Pasal 13-nya sudah dirubah. Pasal 14 dirubah. Jadi misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai pasal 12 itu tidak pernah disentuh dengan undang-undang cipta kerja. Makanya tetap berlaku. Dan yang berkaitan dengan perlindungan ya, pekerja dalam hal jaminan sosial yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, ini beberapa ketentuannya ini ada satu pasal yang dirubah, kemudian ada pasal yang disisipkan dalam pasal 46 dan pasal 41 menjadi pasal 46A, pasal 46B, pasal 46C, pasal 6D, dan pasal 6E. Kemudian pasal yang dirubah hanya pasal 18 di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Nah, dalam pasal yang dirubah, pasal 18-nya, sehingga pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian pasal-pasal yang disisipkan itu terdiri dari pasal 46 dan pasal 47 menjadi pasal 46A, pasal 46B, pasal 46C, dan pasal 46D dan E. Kemudian bagi penyelenggara jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu hanya ada 3 pasal yang diubah, yaitu pasal 3, pasal 9, dan pasal 42. Antara lain pasal 3 bunyinya yang dirubah, tadinya pasal 6 yang dirubah diganti dengan apa? Sehingga bunyinya pasal 6 dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, ayat 1, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat 2-nya, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan setelah pekerja itu di-PHK, maka berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga pasal-pasal yang tidak dirubah tetap berlaku. Termasuk juga beberapa ketentuan di dalam pekerja migran Indonesia itu. Ada beberapa pasal yang dirubah itu. Ada beberapa pasal yang dirubah itu. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, ya, itu tetap berlaku sepanjang aturannya tidak diubah, sepanjang pasal-pasalnya tidak ada perubahan. Jadi ingat bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya, itu ketentuan yang dirubah
adalah pasal 1 angka 16 gitu. Sehingga berbunyi surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dan beberapa pasal lainnya yang dirubah, gitu. Pasal 51, ya. Pasal 53, pasal 57, dan di antara pasal 89 dan pasal 90 dari undang-undang tersebut disisipkan satu pasal, yakni pasal 89A. Jadi dengan adanya terbentuknya undang-undang cipta kerja, pada intinya ini tetap ya merupakan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ya. Yang kedua, masalah perlindungan para pekerja ini tetap diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Baik bagi pekerja maupun bagi keluarganya. Mengenai pada intinya kesimpulannya itu tetap diperhatikan. Gitu. Bahkan untuk tenaga kerja asing ya, yang bekerja di Indonesia, di perusahaan Indonesia, ini bagi pemberi kerja harus menyiapkan rencana penggunaan tenaga asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua harus menunjuk pekerja warga negara Indonesia untuk mendampingi. Biasanya syarat TKA yang bekerja di Indonesia itu dalam hubungan kerja yang terbatas dan jabatan-jabatan tertentu. Syarat yang ketiga harus memiliki persyaratan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan yang diduduki ini. Jadi baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia itu haknya sama. Haknya sama, perlindungannya sama. Tidak ada diskriminasi. Baik berdasarkan suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Jadi perlindungan hukumnya sama. Terutama dalam setiap hubungan kerja pasti diawali dengan perjanjian kerja. Di perjanjian kerja ini harus tertulis dan lebih difokuskan kepada perjanjian kerja yang sangat terbatas dalam waktu tertentu ini umumnya. Jadi perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih difokuskan kepada para pekerja dalam hubungan kerja yang tertentu. Ini. Maksudnya apa? Karena sehingga memberikan peluang, maksudnya memberikan dalam hubungan yang terbatas ini memberikan peluang kepada pencari kerja lainnya sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara bergantian. Kalau menurut saya ya, sementara sebelum undang-undang cipta kerja ini
ada peraturan pelaksanaannya, maka masih belum final gitu. Walaupun sudah dipublikasikan, tapi belum ada aturan pelaksanaannya bagaimana, seperti bentuk perlindungan para pekerja, itu bagaimana yang diatur dalam aturan pelaksanaannya. Ini kan masih belum ada aturan pelaksanaannya ini. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada bentuk perlindungan, termasuk seseorang yang sudah berakhir hubungan kerjanya, mereka akan mendapatkan kompensasi PHK, istilahnya mendapatkan uang pesangon. Ini sudah jelas aturan pelaksanaannya, mendapatkan masa kerja, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain yang diterima itu setelah hubungan kerja. Ini masih belum ada aturan pelaksanaannya. Dalam bentuk apa perlindungan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Dalam aturan pelaksanaannya itu bagaimana? Belum. Sehingga saya katakan, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dipublikasikan, tetapi masih belum final. Sepanjang Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada aturan pelaksanaannya. Ada pertanyaan? Sementara silakan kalau ada yang mau tanya. Halo? Apa ada di antara teman-teman kita yang mengikuti kuliah, ada yang mau tanya? Silakan, tidak apa-apa. Gak ada kayaknya, Pak. Gak ada, Pak. Tidak ada, ya. Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Oh, bagaimana, Pak, kalau tidak ada peraturan pelaksanaannya? Apakah ini? Apakah undang-undang yang lama tetap berjalan dengan aturan pelaksanaannya? Iya, tetap. Itu. Misalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak disebutkan kalau ada sengketa antara pekerja dengan perusahaan itu. Hanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagian pasalnya disebutkan ya, penyelesaiannya di luar pengadilan, tapi penyelesaian dalam bentuk apa di luar pengadilan? Tidak ada penjelasan apa dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan. Dan ini kalau dalam undang-undang yang lama kan tetap memakai landasan hukumnya, tetap memakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Kalau ada perselisihan ini di sini masih belum lengkap. Penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan, itu lembaga yang menyelesaikan ini tidak disebutkan. Kalau dalam undang-undang lama sudah jelas pasti prosedurnya harus melalui penyelesaian di luar pengadilan, dan kalau belum berhasil diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial itu. Baik melalui tingkat PN di masing-masing tingkat kabupaten maupun melalui pengadilan hubungan industrial di tingkat MA. Gitu. Ini waktunya jam 11.40 ya. 10 sampai 11.40 ya. Coba akan saya lihat dulu. Ya, 11.40. Jadi belum, saya katakan belum final karena belum ada
Satu, belum ada dalam penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada penjelasan yang lebih mendetail. Yang kedua, belum ada aturan pelaksanaannya. Nah, sementara ini tetap berlaku aturan yang lama gitu. Ini aturan yang lama, bukan undang-undangnya dicabut, tapi isi dari undang-undang ketenagakerjaan. Ada yang dirubah, ada yang dicabut, ada yang pasal-pasal yang disisipkan menjadi beberapa pasal. Itu selama ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak disinggung pasal-pasalnya, artinya tidak disentuh dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka ya tetap berlaku pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi belum ada aturan yang jelas tentang perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan antara pekerja dengan perusahaan. Gitu. Ya kita tetap memakai aturan yang lama. Itu kuncinya sudah. Terkait dengan perlindungan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya ketika di PHK ini, maka pekerja yang di PHK ini di samping mendapatkan hak pesangon ya, dan hak-hak masa kerja juga mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah. Ini sangat besar. Ya. Setelah di PHK secara normal, yaitu mereka akan kehilangan pekerjaannya. Ini istilahnya pekerja dikasih jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang menyelenggarakan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah. Ini. Jadi seseorang yang di PHK akan mendapat satu kompensasi PHK berupa pesangon ya, yang didasarkan kepada masa kerja. Ini. Masa kerja yang 1 tahun tetapi kurang 2 tahun, maka uang pesangonnya itu mendapat 2 bulan ya, uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan masa kerja ini. Ini ada hitungannya sendiri ini. Jadi kalau masa kerjanya 8 tahun misalnya, kurang dari 9 tahun ya, maka uang pesangonnya yang akan diterima adalah 9 kali dari upah sebulan. Gitu. Kemudian ditambah dengan masa penghargaan masa kerja. Gitu. Kemudian di samping mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, juga akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Gitu. Ini besar anggarannya yang diambilkan dari anggaran APBD. Gitu. Yang penting di dalam perubahan pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun dicabut dan sebagainya tidak merugikan para pekerja ini. Coba saudara teliti itu. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, lihat di bagian ketenagakerjaan. Gitu. Mana ya, ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Masalah ketenagakerjaan, masalah bidang-bidang lainnya ini dapat menyerap tenaga kerja ini yang diatur khusus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menyangkut masalah perlindungan para pekerja, baik menyangkut hak-hak yang bersifat normatif, termasuk kewajibannya ini yang harus dilaksanakan ini. Jadi pemberi kerja maupun para pekerja ini sama-sama dilindungi, karena untuk meningkatkan tingkat perekonomian gitu, baik di tingkat pekerja maupun keluarganya maupun ekonomi secara nasional, termasuk sosial dan bidang hukum. Jadi sementara yang dalam ketentuan undang-undang ketenagakerjaan ya, itu yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 gitu, tentang sistem jaminan sosial, dan juga badan penyelenggaranya yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial. Ini juga ada yang beberapa bagian pasal, ada beberapa pasal yang dirubah gitu, oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang penting, apa yang saya katakan tadi, yaitu tidak merugikan pekerja, malah justru dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua, melindungi para pekerja, baik tenaga kerja yang berwarga negara Indonesia maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ini. Ada pertanyaan, tidak apa-apa, monggo silakan tanya, biar lebih mantap lagi dalam materi ketenaga kerjaan ini. Halo, barangkali ada dari teman-teman kita yang mengikuti kuliah ini hari ini, ada yang mau tanya, silakan, tidak apa-apa. Ada, Pak. Ya, silakan, monggo. Saya mau tanya itu, apa kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan dapat uang? Misal dapat pasti dapat kayak asuransi gitu kan, Pak? ya, Uang, berupa uang. Nah, itu pesangon sama yang uang di BPJS itu sama atau enggak? Atau BPJS dari perusahaan itu lewat pesangon dari perusahaan ya, itu lewat BPJS atau beda? ya, itu lewat BPJS. Malah ya, aturan lama yang BPJS itu ya, itu dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial gitu. Kemudian ini yang dirubah, yang diatur dalam ketentuan pasal 18 yang dirubah, sehingga pasal 18 meliputi jenis program jaminan sosial itu menyangkut jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini ya, itu melewati program asuransi itu. Nah cuma aturan pelaksanaannya ini belum turun. Makanya saya katakan itu masih belum final, walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja ini dipublikasikan. Namun bentuk-bentuk perlindungan terhadap pekerja lewat BPJS ya, ini biasanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ini melalui uang premi yang harus disetor oleh para pekerja, kemudian ditambah dengan perusahaan gitu. Nah, nanti begitu menurut undang-undang yang lama ya,
menurut undang-undang lama, undang-undang nomor 3 tahun 92 ya, itu akan keluar lagi sejumlah kumulasi dari iuran yang sudah masuk dan perkembangan dari iuran itu. Nah, sekarang bagaimana bentuk BPJS-nya ini dan cara pembayarannya bagaimana, ini masih belum jelas. Tidak ada aturan pelaksanaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun walaupun tidak ada aturan pelaksanaannya, tetap semua para pekerja ini dilindungi oleh hukum, baik perlindungan lewat asuransi yang terdiri dari beberapa program, termasuk juga program dari BPJS itu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 gitu, tentang sistem jaminan sosial gitu. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini hanya ada 31 pasal yang dirubah, kemudian ada pasal yang disisipkan, yaitu pasal 46 dan 47 disisipkan satu bagian, yakni bagian ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan. Hingga berbunyi bagian ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan itu ada di pasal 46A ya, sampai pasal 6E itu. Pasal 6A, pasal 6B, C, D, dan pasal 46E itu. Nah, ini masih belum ada aturan pelaksanaannya itu. Jadi pertanyaan saudara itu ya, itu perlindungan dalam bentuk BPJS juga jelas ada itu, perlindungan jelas ada. Termasuk ini lagi apa? Nah, ya, perlindungan badan penyelenggara jaminan sosial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana pasal 6-nya dirubah sehingga berbunyi 1. BPJS Kesehatan ya, menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat 2-nya, BPJS Ketenagakerjaan itu menyelenggarakan program 1. Jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan hari tua, yang ketiga jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dalam pasal 42-nya modal awal ya, untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu ditetapkan masing-masing paling banyak 2 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini 2 triliun untuk para pekerja seluruh Indonesia itu. Kemudian program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit 6 triliun rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu. Jadi banyak hak-hak pekerja yang bersifat normatif. Artinya hak-hak pekerja yang dilindungi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada uang pesangon setelah di PHK, ada uang masa kerja, penghargaan masa kerja, itu ada hitungannya juga kalau hubungan kerja sudah berakhir. Ini aturan yang sekarang, termasuk para pekerja mendapatkan jaminan atas kehilangan pekerjaan. Bagi pekerja yang sudah di PHK, ini dianggap kehilangan pekerjaan, itu dapat jaminan. Jadi baik lewat BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ini dapat pelayanan-pelayanan medis maupun pelayanan dalam bentuk uang, ini belum ada aturan pelaksanaannya bagaimana. Kita tunggu saja finalnya nanti setelah turunnya aturan pelaksanaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai pasal-pasalnya itu banyak sekali.
malah 900. Kalau tidak keliru, halamannya ini ya, lebih dari 900. Saya lihat di internet itu. Yang penting kita tinggal menunggu aturan pelaksanaan tentang bagaimana pemerintah peduli kepada nasib para pencari kerja sebelum hubungan kerja dan selama hubungan kerja, ya, kemudian sesudah berakhirnya hubungan kerja. Yang penting di sana kita fokuskan bagaimana nasib para pencari kerja, kemudian para pencari kerja yang terserap, ya. Kemudian para pekerja selama hubungan kerja, para pekerja selama berakhir hubungan kerja, hak-hak yang didapat, hak-hak yang bersifat normatif ini. Jadi banyak keuntungannya kalau menurut analisa saya. Itu. Banyak keuntungan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saudara coba lihat di dalam pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di situ tujuan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang jelas di sana menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya itu. Dan memberikan kesempatan kepada setiap para pekerja warga negara, ya, untuk memperoleh pekerjaan itu. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan itu. Jadi perhatiannya pemerintah sekarang luar biasa, ya. Artinya bagi pencari kerja, bagi pekerja selama hubungan kerja, dan selama berakhirnya pekerjaan. Masalah BPJS itu pasti sudah. Jadi yang pertama harus punya kartu anggota ini. Kalau belum ini, ya tidak mempunyai ini hak ini, hak yang harus diterima melalui BPJS. Jadi seseorang pekerja, ya, harus mempunyai anggota BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ini dengan sendirinya kalau didaftar ya harus mau, gitu. Karena apa? Memberikan jaminan nanti itu. Memberikan jaminan kepada para pekerja dalam meningkatkan taraf kehidupannya, baik bagi pekerja maupun keluarganya. Kalau misalnya nggak punya BPJS, Pak? Ya kalau tidak mempunyai kartu BPJS ya tidak bisa memperoleh ini, gitu. Dan kayak barusan ini, contoh ya, ini bagi pekerja yang di bawah pendapatan ini 5 juta, di bawah pendapatan 5 juta itu mendapat 600 gitu. Tapi dengan syarat harus punya kartu BPJS Ketenagakerjaan gitu. Mendapat tambahan itu 600.000 terus selama 4 kali kalau tidak keliru itu. Jadi diterima bulan September 2 kali. Nanti bulan 11-nya akan terima lagi 2 kali, 600. Jadi kalau tidak punya kartu anggota tidak bisa itu. Dan itu setiap perusahaan harus diusulkan itu. Bagi pekerja yang mempunyai tanda anggota BPJS Ketenagakerjaan itu mendapat tambahan bantuan dari pemerintah per bulan 600.000 selama 4 bulan kalau itu kan lumayan. Dan ada lagi banyak bantuan-bantuan dari pemerintah ini.
Pemerintah itu perhatiannya luar biasa, gitu. Banyak melindungi rakyatnya, gitu. Perhatiannya, zamannya Jokowi kan banyak, gitu. Pemberian bantuan luar biasa itu. Gitu. Bukan hanya itu di zaman pandemi sekarang itu. Tapi ya saya akui pemerintah Indonesia ini perhatiannya kepada warga negara Indonesia-nya luar biasa, kepada rakyatnya ini luar biasa. Banyak bantuan yang digulirkan, bantuan beras, bantuan keuangan dan lain sebagainya itu. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, yaitu syaratnya bagi pekerja di lingkungan perusahaan yang berbadan hukum misalnya, itu pelindungannya sama, harus diikut sertakan dalam program BPJS, baik BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Kalau tidak punya kartu anggota itu, ya berarti masih belum terdaftar berarti gitu. Jadi tidak hanya menerima dalam bentuk pelayanan medis gitu, tetapi juga mendapatkan bantuan atau jaminan dalam bentuk uang gitu. Kita lihat saja nanti aturan pelaksanaannya bagaimana dari yang diatur dalam undang-undang kita kerja ini. Oke, ada pertanyaan lain? Gitu. Terus barangkali ada unek-unek dari yang tanya itu, silakan tanya lagi. Gitu. Mungkin hari ini nggak ada, Pak. Paling besok-besoknya, Pak. Iya sudah. Besok-besoknya konsep dulu ya. Konsep nanti enak. Tinggal tanya gitu. Ya. Iya, Pak. Oke dah. Saya tutup sekian dulu ya. Dan waktunya sudah pas jam 11.40 ini. Iya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, kelemahan dan ini dari saya. Dan saya merasa terima kasih atas perhatian saudara, kehadiran saudara pada hari ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.